Ini perlu dikompakkan lagi ya ini. Saya doakan semoga yang kompak menjawab salam ini mendapatkan keberkahan ilmu, bahagia dunia dan akhirat, keluarganya dijadikan keluarga yang solih dan solihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa majjid wa azim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kawula hormati para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus para kiai, para habaib, para ustadz wal asatidzah yang saya hormati, jajaran pengurus Ikatan Keluarga Santri Alumni Al-Ihsan Jeranguwan wilayah Surabaya yang diketuai oleh Al-Ustadz Soleh, yang pada malam hari ini tuan rumahnya Ustadz Solihin, dan juga sekretarisnya yang selalu menghubungi saya Ustadz Zaini, dan seluruh jajaran pengurus, para alumni, para muhibbin. Saya lebih senang menyebut simpatisan itu muhibbin wa muta'alliqin. Muta'alliqin itu mungkin tidak mondok di Jeranguwan tapi anaknya ditaruh di Jeranguwan, atau bapaknya tidak di Jeranguwan, cucunya yang di Jeranguwan, tapi beliau hadir di sini. Itu muta'alliqin. Karena muta'alliqin ini setiap sholat fardhu 5 waktu di Masjid Pondok Al-Ihsan itu selalu didoakan dan dikirimi Fatihah. Wal muta'alliqin dan seterusnya itu. Yang saya hormati warga Kampung Pulo. Pulo Sari, Tegal Sari, dan seluruh jajaran pengurus kampung, mulai RT, Pak RW, dan seterusnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dilimpahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nikmat Allah ini berada dalam rangkaian rahmat Allah, dalam rangkaian kasih sayang Allah. Kita berada di tempat ini untuk berijtima', berkumpul dengan gurunda kita, masyayikh kita, murabbi ruhina kita tadi, yaitu Al-Mukarram Sayyidil Walid Ki Haji Mahrus Abdul Malik, dan juga kita berkumpul dengan sesepuh-sesepuh alumni Al-Ihsan yang juga hadir di tempat ini, para ustadz sedoyo sedejah, alumni-alumni muhibbin dan muta'alliqin. Ini adalah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Baydawi di dalam kitab yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Nuruz Dzalam, Syekh Nawawi menukil ucapan beliau Imam Al-Baydawi bahwa nikmat-nikmat Allah itu memang la tanhasiru, tidak bisa dihitung. Nikmat Allah itu nggak bisa dihitung, saking banyaknya, saking banyaknya. Tidak ada makhluk Allah yang bisa menghitung nikmat Allah. Tetapi setidak-tidaknya secara klasifikasi, nikmat Allah itu kata Imam Al-Baydawi digolongkan dalam 2 hal. Termasuk nanti kita bisa memahami kita di sini ini di golongan yang mana. Kita ini diberi nikmat Allah yang di sisi mana. Nikmat yang pertama kata Imam Al-Baydawi yaitu nikmat dunyawiyah. Nikmat yang kedua nikmat
ukhrawiyah. Ini klasifikasi secara umum dari nikmat Allah yang la tanhasiru. Nikmat ukhrawiyah, saya dahulukan ini karena tidak ada cabang-cabangnya, mudah diingat. Nikmat ukhrawiyah itu nikmat-nikmat yang nanti akan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di akhirat. Di akhirat nanti. Yaitu berupa apa? Berupa kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah di akhirat. Kemudian kita diberi syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu karena dosa kita diampuni oleh Allah, kita masuk dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah beserta para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Ini tentu menjadi tujuan utama kita hidup dalam kehidupan ini. Kita ingin diberikan oleh Allah nikmat di akhirat. Nikmat yang kedua yaitu duniawiyah. Ini halaman 3, kitab Nuruz Zalam yang kitab kuning. Mungkin coba di mutolaah lagi. Nikmat yang kedua nikmat duniawiyah. Nikmat duniawiyah itu dibagi dua. Ada nikmat duniawiyah berupa wahbi. Yang kedua berupa kasbi. Ini ingat-ingat ini. Biar kita tidak salah menganggap dalam hidup kita ini nanti. Pertama nikmat duniawiyah berupa wahbi. Yang kedua apa? Kasbi. Wahbi itu adalah nikmat yang diberikan Allah di dunia, tapi bersifat wahbi, yaitu langsung diberi oleh Allah tanpa kita usaha. Ini kita tidak usah usaha, langsung dikasih oleh Allah. Itu wahbi namanya. Wahbi ini ada dua. Ada ruhani, ada jasmani. Jadi wahbi yang ruhani, ada wahbi yang jasmani. Wahbi pemberian Allah langsung tanpa usaha yang berupa ruhani yang ada di jiwa kita. Itu berupa contohnya satu, nyawa. Atau ruh. Nah, ruh ini pemberian Allah, nggak usah kita usaha, bisa dikasih oleh Allah. Ruh, nyawa. Nyawa ini mutlak pemberian Allah, nggak usah perlu usaha. Makanya kata orang Jawa mati urip apa jari Gusti Allah. Lalu nyawa ini miliknya Allah. Ruh, nyawa. Kemudian nikmat wahbi yang ruhani lagi. Selain itu, selain nyawa, berupa kefahaman, fikroh, pikiran. Jenengan ngaji, disampaikan ilmu, kemudian panjenengan oleh Allah diberi faham. Itu nikmat duniawi yang apa? Wahbi yang ruhani. Nyawa, kemudian kefahaman, diberi akal bisa berpikir. Ini ruhani, termasuk penglihatan. Ya, bedakan antara mata dengan penglihatan. Penglihatan itu panjenengan oleh Allah diberi bisa melihat. Itu tidak usah usaha, itu pemberian langsung dari Allah. Mata ini berfungsi bisa melihat, penglihatan, pendengaran. Kemudian apa? Kemampuan berbicara dengan berbagai tingkatannya. Pandangan mata pun dengan berbagai macam tingkatannya. Ada yang blereng, ada yang terang, ada yang sampai tajam pandangannya. Mungkin ada yang setajam mata elang. Manusia kok ono matanya kayak mata elang. Ya, saking tajamnya oleh Allah diberi, itu pemberian Allah. Pendengaran, dan itu semua murni pemberian Allah tanpa kita usaha. Sudah bayi ceprot lahir ya sudah begitu. Ada yang diberi mata, ada yang diberi penglihatan tapi tidak diberi pendengaran. Ada yang diberi mata bisa melihat, pendengaran kemudian tidak bisa berbicara. Nah, itu semua nikmat Allah, pemberian Allah murni yang bersifat apa? Yang berupa ruhani. Ini ruhani. Bisa memahami, bisa hafal, ilmu. Jadi ilmu itu
yang memberi Allah. Tapi nanti ada gabungan antara wahbi dengan kasbi, ada gabungan. Kemudian yang kedua, nikmat Allah dari bagian wahbi ini yang berupa jasmani, fisik. Ya, fisik. Pemberian Allah tanpa kita usaha apa? Ya badan kita ini. Kita diberi oleh Allah badan. Kemudian badan kita ini diberi apa? Kekuatan oleh Allah. Diberi kekuatan. Kemudian badan kita ini diberi panca indera oleh Allah. Beri mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki. Dan panca indera itu kemudian berfungsi. Berfungsi dengan baik. Walaupun tidak semua orang kemudian memiliki panca indera yang berfungsi semua. Ada yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semata-mata nikmat yang diberikan Allah tanpa kita perlu usaha. Dan itu wajib kita syukuri. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah itu ada 3. Yang pertama dengan kita menggunakan hati kita. Hati kita gunakan untuk matur nuwun kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan mencintai Allah atas pemberian-pemberian yang diberikan kepada kita ini. Nomor 2, dengan arkan anggota badan kita ini. Kita gunakan anggota badan yang sudah diberi oleh Allah ini untuk kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Termasuk panjenengan hadir dari rumah, mungkin ada rumahnya yang jauh, tapi yang paling jauh Syekhina Humrob Yuruhina Kiai Mahrus paling jauh datang ke sini. Apa gak izin sampean? Kiai ini kok Sampang rene, omahe sing sekitar Surabaya ora gelem tekan, apa gak izin? Itu sebagai wujud syukur panjenengan ke sini ini adalah matur nuwun kepada Allah, ya Allah. Dengan datang ke sini itu kita bersyukur diberi anggota badan, kaki sehat, badannya sehat, tangan, penglihatan, pendengaran, semuanya diberi sehat oleh Allah. Pikiran juga diberi sehat sehingga bisa memahami ilmu, sehingga bisa bermujalasah dengan guru kita. Amin ya rabbal alamin. Itu nikmat jasmani yang berupa wahbi. Fisik bisa normal, kemudian bisa punya kekuatan. Kekuatan macam-macam, ada yang kekuatan tangannya, ada yang kekuatan kakinya, jadi dia ahli jalan, ahli melaku kemana-mana kuat, yang lainnya sudah peyok-peyok sudah. Oh itu ada yang diberi nikmat seperti itu, ada yang diberi nikmat tangannya kuat. Oh tingkat tangannya seperti petinju, pegulat, wah itu kuat. Ada yang diberi fisiknya kuat, semacam-macam lah. Sak jero sarungnya kuat, ya ada yang diberi itu juga. Itu termasuk nikmat apa? Nikmat duniawi yang jasmani yang wahbi jasmani. Kemudian nikmat yang kedua dari jasmani itu adalah nikmat yang kasbi. Kasbi itu diikhtiarkan. Pemberian Allah, semuanya pemberian Allah. Tapi untuk mendapatkannya itu perlu dengan usaha. Jadi kasbi namanya. Contohnya apa? Kata Imam Baydawi seperti kita tazkiyatun nafs. Kita membersihkan diri kita dari akhlak-akhlak yang radhail. Akhlak-akhlak yang tercela. Itu perlu usaha untuk mendapatkan nikmat itu dari Allah. Kita bertutur kata yang baik, bertutur kata yang lemah lembut. Secara singkat, ilmu akhlakul banin dulu di pondok dipakai. Ilmu akhlakul banin dipakai. Maka dengan berusaha memakai ilmu itu, mengamalkan ilmu itu, maka akan datang nikmat Allah berupa apa? Hati kita dibersihkan oleh Allah. Jiwa kita dibersihkan oleh Allah. Fisik kita akan diperindah oleh Allah dengan akhlak-akhlak yang mahmudah. Itu perlu usaha. Termasuk nikmat kasbi ini adalah kata Imam Baydawi
kita menjaga kesehatan. Mau sehat, mau mendapatkan nikmat Allah berupa kesehatan, itu caranya harus dijaga kesehatan. Ya betul, memang halal, makanan itu memang sudah halal. Kita tidak akan memakan makanan yang haram karena kita tahu yang haram itu akan ditempatkan di neraka daging kita. Kita makan makanan yang halal, tapi tidak semua makanan halal boleh kita makan. Dalam artian Allah membatasi makanlah yang thayyibat. Yang thayyibat. Thayyibat itu yang sesuai untuk kesehatan kita. Sudah tahu kalau punya penyakit diabetes, gampang naik gula darahnya, kok senangane ngombe yang manis manis. Ya betul, yang manis-manis itu gulanya beli, kopinya beli. Tetapi itu tidak thayyibat untuk kesehatan. Itu perlu ikhtiar. Jadi kalau ada orang wis aku sapa jari Gusti Allah sakit tak ngombe mangan gula, itu salah. Itu gak paham yang namanya nikmat kasbi. Termasuk nikmat kasbi kata Imam Al-Baydawi yaitu harta. Fulus, duit. Itu akan mendapatkan nikmat itu dari Allah, harta itu, maka kita perlu usaha nyambut gawe sing sregep. Ikhtiar, gunakan kecerdasan untuk berusaha, berkembang. Ya napa carane usaha niku berkembang. Awal-awal dadi tukang parkir, suwe-suwe dadi bose parkir ngono. Awal-awal dari sales, suwe-suwe dadi juragan. Lho ngoten. Itu semuanya perkara mubah. Dan perlu kecerdasan untuk mencapai itu, untuk mendatangkan rezeki Allah yang halal. Itu nikmat kasbi. Gak oleh wiritan toh. Subhanallah, isu awan sore gak dipikir bojone di beras apa ora. Wah, ya sida piring mlaku. Panci miber temenan. Nggih, itu ndak boleh. Itu rizki termasuk nikmat kasbi yang untuk mendapatkannya perlu usaha ikhtiar yang gigih. Betapa kita melihat as-sirah as-sahabiyah. Sejarah-sejarah sahabat, kehidupan beliau. Manaqib para ulama. Gigih beliau dalam berikhtiar dan berusaha. Gigih. Sampai yang namanya sahabat yang terkenal super kaya seperti sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Banyak sekali para sahabat. Itu mereka gigih dalam berusaha untuk mendapatkan rizki Allah yang halal. Sebab uang iku lek rizki ini halal, manfaatin nang wong liya jadi banyak. Jadi banyak. Bahkan perintah Allah, ya ayyuhalladzin wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Kita bisa menunaikan zakat itu kalau kita bisa menjadi muzaki. Bukan mustahik. Lebih bagus mana mustahik dengan muzaki? Ya jelas muzaki. Wah, Allah perintahkan kita sholat dan kemudian membayar zakat. Maknanya apa? Dadi yo mari sholat, setelah sholat fardhu 5 waktu sunah-sunahnya dikerjakan, nyambut gawe yo sing tenanan, ben dadi wong sugih, ben dadi muzaki, ben dadi wong sing iso zakat untuk memakmurkan umat. Amin ya rabbal alamin. Ngoten. Nah niki termasuk kata Imam Al-Baydawi, nikmat kasbi itu adalah juga aljah, pangkat. Oh ini sekarang ini musim politik. Ya, enggak apa-apa, dipersilahkan mereka untuk bertanding untuk menjadi anggota DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 provinsi, kemudian sampai DPR pusat, DPD dan sebagainya. Monggo, enggak apa-apa. Tapi dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat. Begitu jiwa seorang muslim, seorang mukmin harus punya prinsip Allah di atas segala-galanya. Semuanya itu ditakdirnya Gusti Allah. Mek kita ini enggak tahu yang mana yang mau jadi. Gitu ya. Tapi itu perlu usaha untuk mendapatkan itu. Nah, ini nikmat kasbi. Ini di dalam kitab Nurul Zolam halaman 3. Monggo nanti dicek. Para hadirin wal hadirat jamaah majelis rutinan Iksat DPC Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan itu,
Berarti kita duduk di sini itu dapat nikmat duniawi semuanya. Semuanya dapat. Nikmat duniawi yang kasbi ada, yang wahbi ada, ya, jasmani ada, yang ruhani ada. Jenengan tadi makan disuguhi sama tuan rumah, minum. Ini nikmat pemberian dari Allah. Tapi lek gak teko kene ra entuk. Kalau tidak datang ke sini tidak ada dapat. Gitu. Masya Allah kita dapat semua. Amin ya robbal alamin. Maka nikmat seperti ini panjenengan kalau kepingin sehat walafiat. Masa sepuh-sepuh seperti ada tadi ya, sepuh siapa tadi Pak itu? Biasanya duduk di sini biasanya. Ini enggak tumben enggak duduk di sini nih. Nah, pahamin ya. Nah, ini. Biasanya duduk di sebelah saya itu. Itu Masya Allah itu. Itu saya yakin panjenengan akan dijaga kesehatannya oleh Allah. Diberi sehat, rezeki ini lancar. Keluarganya berkah, bojone manut, anak istrinya, anaknya manut-manut semua. Itu barokah karena mensyukuri nikmat, diberi nikmat yang banyak tadi itu. Hadir di majelis seperti ini, yang majelis ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin pun yakin jenengan. Yang usaha insya Allah usahanya semakin berkembang. Saya doakan semuanya semoga menjadi muzaki semua, jadi mustahik ini. Semoga jadi muzaki semua. Amin ya rabbal alamin. Maka berkaitan dengan hubungannya kita dengan nikmat Allah, dengan rezeki Allah. Maka di dalam kitab Al-Hikam lil Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad rahimahullah beliau berkata, Man tayassaro lahu mutalabahu al-ukhrawiyah. Man tayassarat lahu mutalabuhu al-ukhrawiyah. Wa ta'assarat lahu mutalabuhu ad-dunyawiyah. Fahuwa min warasatin nabiyyin. Barang siapa yang oleh Allah, kata Imam Al-Haddad, dimudahkan pencariannya, lelakunya, amalan-amalannya yang bersifat ukhrawi, dimudahkan oleh Allah. Sholatnya khusyuk, fardu 5 waktu, awal waktu tepat, tahajudnya istiqomah, zikirnya, wiridnya istiqomah, ngopaini anak bojo istiqomah, pakai urusan ukhrawi semua. Urusan akhirat oleh Allah dimudahkan. Tetapi dia wa ta'assarat lahu mutalabuhu ad-dunyawiyah. Dia oleh Allah disulitkan urusan dunianya. Khusyuk, srawegep, ibadah, top ibadahnya pokoknya wis. Tetapi dia rezekinya pas-pasan, bahasanya begitu. Rezekinya pas-pasan. Karena nggak mungkin Allah itu tidak mencukupi. Allah itu maha mencukupi. Kadang-kadang yang membuat tidak cukup itu karena kurang rasa syukur. Mbok sak piro ae kalau tidak ada rasa syukur, rasa matur nuwun, rasa terima kasih kepada Allah, uang sebanyak apapun tidak akan cukup. Coba lihat koruptor-koruptor itu. Korupsi kok iso 1 miliar, 2 miliar. Saya aja gak pernah tahu rupanya uang 2 miliar itu. Itu ada yang korupsi ratusan miliar. Kok tambah terus korupsinya? Sebab di dalam hatinya tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hati ini penuh dengan rasa syukur, matur nuwun kepada Allah, cukup. Walaupun sedina ini kayaknya mungkin 50.000, 75.000, cukup, bahagia. Bahagia. Ini rezekinya pas-pasan. Kata Imam Al-Haddad, orang yang berada di posisi ini, berada di level ini, fahuwa warasatun nabiyyin. Dia adalah termasuk pewaris-pewaris para nabi. Ini makomnya sangat tinggi. Makomnya sangat tinggi. Ukhrawinya dia dimudahkan oleh Allah. Tapi duniawinya dipersulit oleh Allah. Atau pas-pasan. Ini dia makomnya ini
tinggi ini. Hati-hati dengan orang yang seperti ini. Salaman jenengan kudu wolak-walik kepada orang yang seperti ini. Gak cukup sini ki walik bisa. Ini sebab pewaris para nabi. Ini hati-hati kita ini. Jadi kita memandang seseorang itu jangan lihat zohirnya. Teliti juga amaliyahnya. Kalau berada beliaunya itu di posisi seperti ini, ya ini min warasatin nabiyin. Yang nomor 2, kata Imam Al-Haddad, wa man tayassarat lahu mutalabuhu al-ukhrawiyah wad dunyawiyah fahuwa min ashabil yamin. Barang siapa yang oleh Allah dimudahkan amalan-amalan, hajat-hajat, urusan akhirat dia dimudahkan. Begitu juga urusan-urusan dunianya dimudahkan oleh Allah. Maka orang yang berada di posisi ini min ashabil yamin. Orang yang ashabil yamin. Ashab itu pemilik, yamin itu sebelah kanan. Maksudnya apa? Kalau di akhirat nanti dia menerima amal dengan catatan tangan kanan. Untuk ashabul yamin ini saya ambil salah satu firman Allah di dalam surat Al-Muddatsir ayat 26. Bukan, ayat 38. Ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin. Fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin ila akhiril surah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsim bima kasabat rahinah. Setiap jiwa, setiap orang, kata Syekh Nawawi di dalam tafsirnya Marah Labid Tafsir Nawawi, ayat ini awalnya mencakup mukmin dan non mukmin. Setiap orang amalnya akan dimintai pertanggungjawaban, ibaratnya itu seperti barang gadaian. Barang gadaian. Barang gadaian ini diletakkan di neraka oleh Allah. Maka amal-amal yang jelek, amal-amal dosa maksiat tentu tidak akan bisa menebusnya. Dan dia akan berada di neraka. Tetapi amal-amal yang baik, amal-amal soleh, maka akan menebusnya dengan surga. Makanya kemudian setiap orang itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau terjemahannya di dalam terjemah biasa itu, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amalnya. Illa ashabal yamin. Kecuali yang tidak dimintai pertanggungjawaban itu ashabal yamin. Bayangkan itu. Ashabul yamin ini tidak dimintai, kenapa? Karena dia sudah menebus amalnya itu dengan amal yang soleh. Selamat. Dia menerima catatan amal dengan tangan kanan. Maka dengan catatan amal tangan kanannya itu menerima catatan amal, maka melayakkan beliau untuk berada di surga Allah. Fi jannati yatasaalun. Di surga nanti mereka ashabul yamin ini akan saling bertanya-tanya kabar. Oh ayu, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Ya apa kabari si Abu Jahal kok? Waduh. Akhirnya mereka bertanya kepada orang-orang yang dulu dikenali yang tidak ditemukan di surga. Itu setelah malaikat mengatakan, ya ahlal jannah. Wahai penduduk surga. Beradalah selama-lamanya di dalamnya. La yamut. Tidak akan ada kematian lagi. Begitu juga penyeru ini akan menyeru kepada penduduk neraka. Ya ahlan nar. Wahai penduduk neraka, selama-lamanya kamu di sana, la yamutu,
Tidak akan ada yang mati lagi. Ini sesuai dengan firman Allah. Kama qala ta'ala, la yazuquna fihal mauta illal mautatal ula wa waqahum adzabal jahim. Tidak akan pernah mencicipi kematian lagi. Sedahsyat, sekeji dan sebengis, setidak terperikan apapun bentuk siksa di neraka tidak akan pernah mati. Karena kematian itu hanya sekali saja. Yaitu kematian yang pertama ketika ruh berpisah dari jasad. Masya Allah. Begitu. Maka kemudian ahli surga bertanya, bagaimana kabarnya? Wong iko. Sampai mati gak sholat. Sampai mati cek mabuk. Sampai mati cek zino. Gak tobat-tobat nang Gusti Allah sampai akhir hayatnya alias su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, kemudian dibuka hijab. Dibuka hijabnya oleh Allah, ahli surga ini bisa melihat teman-teman yang ada di neraka. Kemudian mereka wayaquluna ma salakakum fi saqar. Ya apa bro kabarmu? Ya apa kok iso mlebu neraka iku? Apa yang menyebabkan kalian bisa masuk neraka saqar? Ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami dulu enggak sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Kami tidak mau bersedekah, membantu fakir miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan seterusnya. Ya Allah. Ini ashabul yamin itu begitu mulianya di sisi Allah. Nah ini. Jadi ono wong gampangannya begini. Wong sugih. Loman. Jek cerik. Kemudian dia ahli sholat, ahli tahajud, wirid. Masya Allah. Istrinya, keluarganya diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Di pondok nih, di alim nih, apa cara nih, pinter kabeh. Tonggo-tonggo dibantu. Terus gak eman-eman. Gak eman tok nih. Nyambut gawe ini sregep. Rezekinya banyak. Lah, wong kok ini itu min ashabil yamin. Nah, kita ini biasanya berpikirnya kepingin yang kayak gini. Nggih napa nggih? Nggih. Mugi-mugi amin ya rabbal alamin. Min ashabil yamin. Pun. Nah, kemudian kata Imam Al-Haddad yang ketiga, man tayassarat lahum ad-dunyawiyah wa ta'assarat al-ukhrawiyah fahuwa minal mustadrojin. Man tayassarat lahu ad-dunyawiyah. Barang siapa yang oleh Allah urusan dunyane, urusan bondone digawampang nih oleh Allah. Wa ta'assarat lahu al-ukhrawiyah. Tetapi urusan akhiratnya oleh Allah dipersulit. Sugih, sukses, nyambut gawe, pekerjaannya sip, perusahaan punya mungkin, usaha punya. Tapi gak gelem sholat, ndak mau sholat. Senangane mo. Napa mo limo itu? Mo limo. Madat, madon, main, terus mendem, terus apa nih sisi tok nih? Niki jenis maksiat. Masya Allah. Tapi sugih. Kongen sholat gak gelem. Oleh ana pengajian dimung suwi. Ana ulama, ana habaib rawuh mboten seneng. Tapi lihat nama maksiat seneng. Ya Allah. Orang seperti ini kata Imam Al-Haddad, orang ini istidraj, orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Diistidraj itu dilulu kalau bahasa Jawanya. Kalau menduruh apa nih? No? Solak. Oke. Itu namanya solak oleh Allah.
Ini bahaya ini. Tokoh-tokoh yang seperti ini ya Fir'aun, Qarun, Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab itu kaya raya mereka itu. Abu Jahal, Abu Lahab itu kaya raya dia. Tapi menjadi musuh Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Haddad, wa man ta'assarat lahu mutalabuhu ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah fahuwa minal mamqutin. Barang siapa yang oleh Allah urusan dunianya wis angel, urusan akhirat juga dipersulit atau angel. Orang ini betul-betul mamkutin katanya Imam Haddad. Mamkutin ini orang yang tuno, wong rugi. Duit ora gablek, salat ora gelem. Rezeki ini seret, tetapi ibadahnya juga macet. Ora gelem ibadah, ahli maksiat, kere pisan, masya Allah. Nauzubillah subhanahu billah. Ini kata Imam Haddad namanya mamkutin. Wong sing tuno, wong sing rugi sak rugi nih. Wah, ya napa melih? Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd juz 13 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allahu utawi Gusti Allah iku yabsutu ay yuwassi'u ar-rizqa liman yasha' min ibadihi ay min ibadihi wa yaqdir. Kata Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsir yang saya baca, Marah Labit Tafsir Nawawi, ayat itu beliau menjelaskan ay yu'ti ar-rizqa liman yasha'u bikifayatihi. Bikifayatihi atau biqadri kifayatihi. La yafdulu anhu syai'un. Yu'ti ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi biqadri kifayatihi la yafdulu anhu syai'un. Allah itu akan memberi rizki kepada hamba-hambanya semuanya, makhluknya Allah. Semua yang bernyawa oleh Allah diberi rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustaudaha. Semua yang hidup pasti diberi rezeki oleh Allah. Tetapi Allah memberi rezeki itu berdasarkan kecukupan sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kecukupan sesuai dengan keinginan kita. Dan tidak akan pernah rezeki itu melebihi sesuai ketentuan Allah. Jenengan nyambut gawe. Awan dadi bengi, bengi dadi awan. Sikil dadi dengkul, dengkul dadi sikil. Wah, ya nyambut gawe. Rezeki ini pancet sesuai ketentuan Allah. Wis ta. Ngono kate gak direwangi salat, gak direwangi sujud, tambah rugi, tambah ruwet. Karena tidak akan pernah rezeki yang diberikan Allah itu usaha manusia ini akan mencapai melebihi itu. Wis gak ngarah. Masih yo dodol jejer podo, bedake sebelah kanan dodol napa buah, sejejere dodol buah, tidak akan tertukar rezekinya. Wis ora usah santet-santetan. Ora usah santet-santetan. Rezeki itu tidak akan tertukar. Nggih. Tiwas ndadakno akan menimbulkan dosa besar. Tidak usah iri, tidak ada gunanya iri itu. Rezeki orang lain yang diireni itu tidak akan kita ambil dan tidak akan bisa diambil. Dia tetap akan berada dalam tempatnya. Begitu. Lek jatahe wis fakir ya fakir. Jatahe sugih ya sugih. Jatahe sedengan ya sedengan. Yang pasti Allah tidak akan menguji hambanya
terutama ujian rizki yang dia itu tidak akan mampu menanggungnya. Pasti dicukupi kali Gusti Allah. Tinggal kita membesarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten lho. Saged dipahami nggih? Nah, maka kemudian lebih jelasnya Asy-Syaikh Nawawi dalam tafsir ayat itu beliau menjelaskan. Ai anna fatha babir rizki la ta'allaqa lahu bil kufri wal iman. Anna fatha babar rizki fit dunya la ta'allaqa lahu bil kufri wal iman. Sesungguhnya terbukanya pintu rizki di dunia bagi makhluk-makhluknya Allah semuanya ini itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kufur maupun iman. Tidak ada kaitannya dengan mukmin muslim. Enggak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya dengan mukmin non mukmin. Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya dengan fasik dan muhsin. Enggak ada hubungannya. Bal huwa yata'allaqu bimujarradi masyiatillahi jalla wa azza. Tetapi terbukanya pintu rizki Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya itu berkaitan erat semata-mata dengan masyiatillah, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipahami niki. Lek kita paham niki, maka kita tidak akan gampang digoda oleh setan dengan sifat namanya iri dengki. Iri dengki. Dan kita akan yakin dengan boster rizki yang disampaikan Rasulullah. Siapa yang silaturahmi akan dilapangkan rezekinya oleh Allah. Niku yang dawuh Kanjeng Nabi. Siapa yang sering sowan ke ulama, ya seperti ini kan panjenengan sowan ke para ulama, yaitu guru kita tadi. Niku kalau yakin panjenengan rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya saya ragu. Siapa yang banyak bersedekah pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bal huwa yata'allaqu bimujarradi masyiatillah. Walidzalik terkadang yuwassi'u ar-rizqa lil kafiri istidrajan. Terkadang Allah itu meluaskan rizki, memberikan rizki yang banyak, kekayaan yang melimpah kepada orang kafir. Tetapi itu adalah istidraj. Istidraj. Waqad yudayyiqu alal mu'mini imtihanan li sabrih wa takfiran li dzunubih. Masya Allah. Ini kata Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rizki. Wong mukmin disempitkan rizkinya orang mukmin, Allah karena ingin menguji kesabarannya. Dan Allah ingin berkehendak menghapus dosanya. Masya Allah. Jadi kalau orang mukmin ini dikehendaki oleh Allah sabar, Masya Allah min ghairi hisab, bi ghairi hisab. Di dalam ayat sebelumnya tentang ciri-ciri yaitu ulul albab yang pernah saya sampaikan di pengajian majelis ini beberapa waktu yang lalu. Orang yang sabar dan dia kemudian menjadi orang yang disebut ahlus sabri. Ahlus sabri. Itu nanti di akhirat tanpa dihisab. Ketika orang menunggu hisab, dia langsung dipanggil. Wahai ahli sabar, berdiri, kum. Langsung berjalan ke surga. Masya Allah. Jadi makanya di posisi manapun kita, rizki kita berapapun yang diberikan Allah, yakinlah itu pemberian Allah yang terbaik. Pemberian Allah yang terbaik, yang tersesuai, yang paling sesuai untuk keadaan kita. Dan kita syukuri.
Karena kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka rezeki Allah itu akan ditambah. Jenengan diparingi rezeki sak meten syukur, alhamdulillah, wiritane tambah kenceng. Salatnya semakin tepat waktu, di awal waktu, berjamaah. Masya Allah. Wes, semakin mungkin rezekinya ditambah oleh Allah. Dan rezeki Allah jangan hanya dianggap harta loh ya. Harta tadi itu hanya bagian dari rezeki Allah yang bersifat duniawi, ya, tapi kasbi. Kan banyak rezeki Allah yang lain. Bojo manut taat nyeneng nih panjenengan itu namanya rezeki dari Allah. Punya istri sholihah ngerti hukum, masya Allah. Punya anak-anak yang taat manut sopan santunnya luar biasa. Itu rezeki Allah yang tidak bisa diuangkan. Maka ya ini alhamdulillah saya diingatkan untuk segera selesai karena sudah hujan. Gerimis. Alhamdulillah, makanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus berusaha selalu kita ini bersyukur, matur nuwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu sinonim dengan alhamdulillah. Kata muqaddimah di dalam Nurul Dhalam. Yaitu fi'lun yumbi'u ta'zimal mun'im ma'a kaunihi mun'iman ila hamidin aw li ghairihi min zaujatihi aw waladihi aw ghairihi. Syukur, matur nuwun kepada Allah dengan memuji alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini adalah satu fi'il perbuatan yang menumbuhkan, memunculkan di dalam hati kita ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Allah sebab Allah itu al-mun'im, zat yang memberi nikmat kepada kita maupun orang-orang yang kita cintai. Itu syukur. Maka ta'zim kita ini kepada Allah tentu kita tidak melakukan maksiat. Kita berusaha tidak melakukan maksiat karena orang kalau maksiat itu namanya ngece Gusti Allah, mboten ta'zim. Ta'zim itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan kita menambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup saya bacakan sebuah syair dalam bersyukur yang ditulis oleh Syekh An-Nawawi di dalam kitab Nurul Dhalam. Afadatkumun na'ma'u minni salasatan yadi walisani waddamiral muhajjaba. Afadatkumun na'ma, akan berfaedah nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini akan bermanfaat jika kita mensyukurinya dengan melakukan 3 hal. 1, yadi, dengan anggota badan kita. Kita gunakan badan kita untuk bersyukur kepada Allah. Tangan digunakan untuk kebaikan. Kaki digunakan untuk berjalan menuju majlis-majlis seperti ini. Menuju masjid. Dan semua anggota badan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu pasti akan memberikan manfaat. Walisani, lesan ini kita gunakan, kita basahkan dengan kita membaca sholawat, berzikir, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah. Termasuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhamirul muhajjabah, dan hati yang tersimpan, hati yang tidak diketahui kecuali kita dan Allah. Kita tumbuhkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah, ta'zim kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Mulai ujung rambut sampai ujung kuku di kaki kita. Mulai nafas kita menghirup ketika kita lahir sampai nanti kita kembali kepada Allah. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada alasan setelah pengajian ini kita itu untuk kurang bersyukur kepada Allah. Kita harus menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis pokoknya titik-titik alhamdulillah. Bojo manut alhamdulillah. Bojo kok cerewet alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah?
Sing gawe cerewet, sing gawe iso bojo ngromeng ngono iku sapa? Gusti Allah. Alhamdulillah, Allah memberikan ujian. Mungkin dengan lesan istri kita yang seperti itu, kita menjadi ingat pada Allah. Kita menjadi suami-suami sejati yang semakin mencintai istri. Lah gak dicereweti bojone sampan iso rusak suami-suami ini. Iso rusak. Katanya, Masya Allah. Dan sebagainya. Semuanya sebagai diri alhamdulillah. Diberi orang, alhamdulillah. Dicolong uang, alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Karena ini kehendak Allah. Pemberian Allah. Nanti usaha, lapor polisi dan sebagainya. Itu kasbi. Kasbi. Alhamdulillah. Maka demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kurang lebih 1 jam ini pengajian pada malam hari ini kita diberikan kefahaman yang baik oleh Allah, kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan keberkahan majlis ini mudah-mudahan seperti yang sudah disampaikan oleh Syekhina Umrobbina Ruhina, doa beliau tadi yang sudah kita amini, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'iz dzunubi wal khati'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan mubarakan thayyiba. Allahumma khtim lana bil imani wal islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah wa nas'aluka al afwa wal afiyata was sihhata was salamata fid dini wad dunya wal akhirah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzis syafa'ah wa alihi wa ashabihi dzawis siyadah wa sayyidina bil abbas al khidri bal yabri malakana dzil istiqamah wa bijahi sayyidina ghausil adwi syahadul qadir al jailani dzil karamah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana وأهلنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا وإخوتنا وأخواتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السنة والجماعة وأهل العبادة وأهل التقوى وأهل الاستقامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كفارة المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. واللهم فيك الأقم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.